Shalom saudara-saudara terkasih, kita jumpa lagi melalui program Sapaan Gembala. Kali ini bersama saya Pendeta Heru Kuntoro dari GKI Sulung, Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan masih berkata-kata, berikan respon terbaik. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan, penuhi kami dengan sukacita-Mu, karena kami segera menikmati sapaan Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Saudara, saya ajak kita membaca sebuah kalimat singkat dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4. Demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Saudara, Alkisah, pada abad 4 Masehi ada seorang pemimpin gereja bernama Abba Felix. Ia dipanggil Abba karena ia sudah tua dan sangat bijaksana. Sehingga banyak sekali biarawan muda ingin belajar pada Abba Felix ini. Suatu ketika Abba Felix merasa sudah tidak cocok lagi dengan situasi dunia yang berantakan, serta tidak mempedulikan setiap nasihat dan teguran pada waktu itu. Sehingga ia meninggalkan kedudukannya, lalu pergi ke suatu tempat tersembunyi dan bertapa di sana. Murid-muridnya merasa kehilangan, maka mereka mencari Abba Felix ke sana kemari. Pada akhirnya Abba Felix mereka temukan. Dengan penuh hormat mereka memasuki ruang di mana Abba Felix sedang berdoa dan bermeditasi. Mereka memohon, Abba, berikanlah kami pengajaran. Namun Abba Felix diam saja, tanpa merespon mereka. Berhari-hari para murid menunggu penuh harap, tetapi Abba Felix tetap tidak berkata-kata. Ia hanya sesekali melihat ke arah mereka. Untuk waktu yang cukup lama, ruangan itu benar-benar senyap. Hingga pada suatu saat, Abba Felix menatap wajah murid-muridnya seorang demi seorang. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Aku tidak punya kata-kata lagi." Para murid menjadi sedih, lalu mereka pamit. Sebelum berangkat, mereka memohon, "Kalau begitu Abba, berdoalah untuk kami." Saudara, sebenarnya Abba Felix bisa saja berbicara banyak kepada murid-muridnya. Tetapi dia tidak mau mengobrol kata-kata. Dia memilih diam. Dia membiarkan murid-murid berada dalam kesunyian. Lalu ketika saatnya berbicara, ia justru mengecewakan mereka. "Aku tidak punya kata-kata lagi," ujarnya. Saudara, betapa sedihnya kita ketika sosok yang kita harapkan berkata-kata, tetapi ternyata ia sudah tidak punya kata-kata lagi untuk kita. Sungguh, celakalah kita dan dunia kalau Tuhan berujar, "Aku sudah tidak punya kata-kata lagi." Lalu Tuhan terdiam. Saudara, kata-kata itu begitu penting. Dengan kata-kata kita berelasi dengan pihak lain. Kata-kata bukan hanya bentuk berelasi yang paling jelas dan lugas, namun kata-kata identik dengan relasi itu sendiri. Kata-kata adalah tuntunan untuk mengenal, memahami, dan menjalani sesuatu. Bahkan lebih dari itu, kata-kata adalah wujud kehadiran sang pengucap kata-kata itu sendiri. Ketika kata-kata diucapkan, kita sedang menikmati Dia yang sedang berkata-kata. Berbahagialah kita saat Tuhan masih mau berkata-kata kepada kita. Ia masih menyentuh kita. Kata-kata Tuhan bukan sekedar kata-kata yang melompong, yang kosong, melainkan kata-kata yang indah, yang syarat makna. Kata-kata Tuhan menghidupi kita
dan menghidupi alam semesta. Kata-kata Tuhan adalah kehadiran Tuhan sendiri dalam kehidupan manusia dan semesta ciptaannya. Kata-kata Tuhan mewujud dalam banyak cara, secara lisan, melalui tulisan, melalui nasihat, teguran dan janjinya, melalui sapaan alam, melalui tanda-tanda alam, melalui sinyal-sinyal datangnya penyakit yang berdetak pada tubuh kita, melalui tindakan bahasa tubuh seperti Tuhan menyuruh Nabi Hosea menjadikan Gomer sebagai istrinya, melalui berbagai peristiwa di dunia dan di sekitar kita dan sebagainya. Kata-kata Tuhan mewujud dalam banyak cara. Kehadiran Tuhan bersama kata-kata yang indah adalah kesempatan bagi kita menikmati Dia dan anugerahnya. Setiap kata-kata dari Tuhan adalah wujud Tuhan sedang mengarahkan pandangan dan hatinya kepada kita. Itu sesuatu yang sangat indah. Itu wujud kepedulian Tuhan yang berpihak kepada kita. Dengan itu, Tuhan ingin hidup kita menjadi lebih baik. Kata-kata Tuhan adalah cinta Tuhan untuk kita. Tuhan masih berkata-kata bagi kita. Kata-kata Tuhan itu dapat terdengar sangat jelas untuk kita, masuk dan dapat tertangkap oleh indera kita. Berbahagialah kita saat kita berkata, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya seperti yang dialami oleh Yeremia. Marilah kita respon kehadiran setiap kata-kata Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan mendengarkannya, dengan menyimpannya dalam hati, serta mentaatinya dalam keseharian hidup kita. Berikan selalu respon terbaik bagi setiap kata-kata Tuhan yang hadir kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami terus betapa pentingnya kata-kata Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk boleh terus berespon dengan baik terhadap setiap kata-kata dari Tuhan. Kami percaya dengan kami mengucap syukur, mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam keseharian hidup kami, maka kami percaya kata-kata Tuhan itu membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik di depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.